Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 5 jutaan buat bulan Mei sampai Juni tahun 2026. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop yang harganya khusus di 5 jutaan. Jadi kalau kamu lagi ngincar harga segini atau lagi nabung buat ngincar yang harganya 5 jutaan, bisa gunakan video ini sebagai referensi ya. Karena kita akan ngebahas 5 laptop sekaligus yang harganya mulai dari 5 jutaan kecil sampai 5 jutaan besar. So pastikan simak videonya atau gunakan chapter yang udah kami sediakan. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 5 jutaan terbaik yang pertama adalah Advan Workmate. Ini adalah salah satu laptop paling laris di Shopee per video ini kita buat. Dan data yang kita ambil adalah data 1 bulan terakhir ya. Karena ya memang harga laptop sebulan terakhir ini lagi naik-naiknya. So ya, dibandingkan kita merogoh kocek 7-8 juta buat beli laptop untuk sekolah, Workmate ini bisa menjadi alternatif cuy. Soalnya dia menawarkan performa yang masih oke buat dipakai kebutuhan sekolah. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 3500U yang dikombinasikan dengan Radeon Vega 8. RAM-nya juga udah tergolong lega, 8GB DDR4 2400 MHz, dan SSD-nya ini udah kenceng, M.2 NVMe Gen 3 berkapasitas 256GB. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor 3100-an poin di Cinebench R23 Multicore. Ini artinya laptop ini udah enak lah buat dipakai kebutuhan sekolah seperti ngetik-ngetik, belajar online, ataupun belajar ngedit tipis-tipis di CapCut. Kalau kamu mau laptopnya lebih kenceng, kita bisa upgrade RAM-nya dengan memanfaatkan 1 slot RAM ekstra. Nah, kalau untuk storage-nya sendiri, dia cuma bisa diganti ya. Buat dipakai harian, Advan Workmate ini juga udah tergolong enak karena layarnya udah IPS Full HD Plus dengan ukuran 14 inch. Refresh rate-nya sih masih standar aja di 60Hz, tapi untuk tingkat kecerahannya ini lumayan ya di 300 nits. Masih cukup oke buat dipakai outdoor asalkan nggak bewan sama matahari yang terik banget. Sayangnya soal baterai, dia tergolong cukup boros, 45,6 Wh yang cuma bertahan kisaran 3 jam aja. Nah, untuk bobot sendiri dia di 1,37 kg dengan tebal 1,93 cm. Kemudian untuk portnya ini udah tergolong lengkap, pakai banget. Ada USB-C full function, HDMI sampai micro SD card reader. Laptop 5 jutaan terbaik selanjutnya adalah Zyrex Sky 232 Prime. Laptop ini harganya kisaran 300.000 lebih murah dibandingkan Advan Workmate tadi. Tapi menariknya, dia bisa menawarkan performa yang justru lebih kenceng. Semua ini berkat CPU Intel Core i5 1035G7 yang dikombinasikan dengan Intel Iris Plus grafik, RAM 8GB DDR4 3200 MHz, dan storage yang lega banget, 512GB M.2 NVMe. So ya, kalau kita head to head dengan laptop sebelumnya, yang ini tentu tergolong lebih kencang. Dibuktikan dengan skor Cinebench R20 Multicore-nya yang ada di kisaran 1300-an poin. Skor grafisnya juga lumayan ya, sampai 2500-an poin di 3D Mark Firestrike. So ya, Zyrex Sky ini bisa dibilang akan lebih cocok dan lebih bisa buat menghajar kerjaan yang sedikit lebih berat. Contohnya kayak belajar ngedit di Photoshop, belajar UI design di Figma, atau multitasking beberapa aplikasi. Untuk opsi upgrade-nya sendiri, SSD bawaannya masih bisa kita ganti, begitupun RAM bawaannya. Ngomongin soal layar, Zyrex 232 Prime ini punya layar yang tergolong bagus, 14 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 60Hz. Layar yang lagi-lagi udah enak ya buat kebutuhan harian ataupun nonton film. Untuk baterainya sih so-so, kapasitasnya 45,6 Wh yang bisa bertahan kurang lebih 5 jam pemakaian. Kemudian untuk bobotnya ini cukup ringan ya, di 1,48 kg. Nah, portnya sendiri udah lengkap dengan adanya USB-C, HDMI, dan juga micro SD card reader.
Laptop 5 jutaan terbaik yang ketiga adalah Axio Hype 3 Gen 11. Ini dia pilihan laptop paling kenceng di kelas 5 jutaan per video ini Rah Gadget rekam. Soalnya dia udah menggunakan CPU yang paling oke nih cuy. Intel Core i3 1125G4 yang dikombinasikan dengan Intel USD Graphics. Duet mode ini bisa menghasilkan skor 5100-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 2300-an poin di 3D Mark Firestrike. Udah lumayan banget buat dipakai multitasking yang cukup berat, belajar ngedit di Premiere Pro, ataupun bermain game tipis-tipis kayak Valorant. RAM-nya sendiri 8GB DDR4 3200 MHz dengan SSD 256GB M.2 NVMe Gen 3. Nah, yang nggak kalah menarik, kita masih dikasih satu slot RAM ekstra dan juga satu slot SSD M.2 ekstra. Jadi kalau kamu mau upgrade ke RAM dual channel atau dual storage, tentu masih sangat bisa. Axio Hype 3 Gen 11 dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 60Hz. Standar layar bagus di kelas 5 jutaan, sehingga udah aman lah buat dipakai nonton film ataupun kerja harian. Untuk baterainya pun standar aja ya, 45,6 Wh yang bisa bertahan kurang lebih 6 jam. Terus untuk bobotnya juga standar bagus di 1,46 kg dengan tebalnya di 1,98 cm. Kemudian untuk portnya, sayangnya yang ini agak terbatas. Tapi untungnya dia masih punya port USB Type-C, HDMI, sampai micro SD card reader. Laptop 5 jutaan terbaik selanjutnya adalah SPC Style 3. Kalau kamu punya budget pas-pasan di 5 juta pas, SPC Style 3 ini bisa menjadi pilihan yang pas juga. Soalnya dia adalah laptop yang paling terjangkau di list ini di harga 5 juta pas. Meskipun begitu, spek yang ditawarkan masih oke banget buat kebutuhan sekolah. Mulai dari CPU-nya, dia menggunakan AMD Ryzen 3 3200U yang dikombinasikan dengan AMD Radeon Vega 8. Kemudian untuk RAM-nya, dia punya kapasitas 8GB DDR4 3200 MHz dengan storage SSD M.2 256GB. Kombinasi ini menghasilkan skor kisaran 1700-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 1100-an poin di 3D Mark Firestrike. Well, memang bukan angka yang gede-gede banget, tapi masih oke lah ya buat dipakai kerjaan ringan kayak ngetik-ngetik tugas, belajar bikin presentasi di Canva, ataupun ikut kelas online lewat Zoom Meeting. Kalau mau upgrade juga masih bisa ya, dimana ada slot RAM bawaannya ini yang masih bisa kita ganti, begitupun SSD bawaannya yang juga bisa diganti. Beralih ke layar, SPC Style 3 dibekali layar yang juga udah bagus nih guys, 14 inch IPS Full HD dengan refresh rate di 60Hz. Soal baterainya sayangnya lumayan kurang. Dia punya kapasitas 5000 mAh yang cuma bertahan kisaran 3 jam aja. Jadi kalau kalian harus bawa laptop ke sekolah ataupun kemanapun, baiknya selalu bawa charger. Kemudian untuk bobotnya sih ringan ya, di 1,4 kg dan untuk portnya juga tergolong cukup lengkap. Ada USB-C, HDMI, SD card reader, dan Kensington lock. Laptop 5 jutaan terbaik kali ini ditutup oleh Advan 360 Go. Nah, kalau yang ini adalah laptop 2-in-1 paling terjangkau yang bisa kita dapatkan di pasaran laptop Indonesia per video ini kita buat. Bayangin aja guys, harganya di 5,1 jutaan, tapi kita udah bisa dapetin laptop dengan 2 fungsi sekaligus. Bisa jadi laptop pada umumnya dan juga bisa menjadi tablet. Apalagi layarnya tergolong bagus ya, 14 inch IPS Full HD dengan refresh rate di 60Hz dan juga sudah mendukung touchscreen. Ngomongin soal performa, Advan 360 Go dibekali CPU AMD Ryzen 3 3200U yang dikombinasikan dengan AMD Radeon Vega 3, RAM-nya 4GB DDR4 2133 MHz dan SSD M.2 NVMe Gen 3 berkapasitas 256GB. Yaps, ini spesifikasinya mirip dengan SPC Style 3, cuman yang Advan ini RAM-nya lebih kecil. Kalau kita lihat benchmarknya, dia juga dapetin skor kisaran 1700-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 966 poin di 3D Mark Firestrike. So ya, Advan 360 Go ini adalah laptop yang cocok buat kamu anak sekolahan yang kebutuhannya lebih ke
kerjaan ringan-ringan aja. Untuk opsi upgrade-nya juga masih ada ya, dimana slot RAM bawaannya masih bisa kita ganti, begitupun SSD-nya. Nah, kalau kamu tipikal orang yang suka nongkrong, Advan 360 Go punya baterai berkapasitas 45,6 watt-hours yang kurang lebih bisa bertahan kisaran 5 jam aja. Ya lumayan sih, lumayan bagus. Bobotnya sih nggak begitu ringan, tapi juga nggak begitu berat. Di kisaran 1,57 kg dengan tebal 1,93 cm. Nah, untuk portnya ini udah lengkap ya. Bahkan dia udah ada USB-C full function, HDMI 1.4 sampai micro SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 5 jutaan yang bisa kita rekomendasikan di bulan Mei sampai Juni tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian temukan di keranjang YouTube Shopping di pojokan video atau enggak di deskripsi video. Dan kalau kalian nontonnya udah lama, misalnya kayak bulan Juli atau bahkan akhir tahun 2026, silahkan simak keranjangnya untuk bisa tahu harga terupdate dari masing-masing laptop yang kita bahas. Apalagi akhir tahun nanti ya, siapa tahu, atau pertengahan tahun nanti, siapa tahu lagi ada promo, jadi silahkan cek untuk bisa dapetin harga terbaiknya. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bahas 6 jutaan. Ya bener. Ya bener. Bye.